Ya, oke. Ini adalah kelanjutan dari manhwa Magic Emperor berdasarkan dari novel. Sebelumnya ada sedikit informasi. Untuk minggu ini, manhwa Magic Emperor libur. Ya, ada beberapa hal yang dialami oleh sang artis sehingga mengharuskan untuk meliburkan chapter terbaru di minggu ini. Jadi untuk spoiler minggu ini, Mimin hanya membuat satu chapter saja. Iya, pada akhirnya semua orang di Hwayu Building termasuk nenek merasa menyesal mengambil keputusan untuk melarikan diri. Apalagi tak kalah Shu King mengatakan jika penyerangan di Pilking Hall ditujukan untuk mengalihkan perhatian dari orang-orang yang menyerang Hwayu Building. Mereka berharap dengan serangan tersebut Pilking Hall dan beberapa rumah lainnya bertolak atau berpindah untuk menyelamatkan Pilking Hall. Dengan begitu, maka Hwayu Building dan peninggalannya akan terselamatkan. Kedua penatua juga mengejek, kalian bahkan tidak bisa bertahan lebih lama, sangat disayangkan. Dan itulah yang membuat nenek merasa sangat menyesal. Jika mereka sedikit bertahan lebih lama lagi, maka bantuan dari keluarga Luo akan datang dan rumah mereka akan terselamatkan. Tapi sayangnya nasi telah menjadi bubur. Di sisi lain, Leng Wuchang dan juga Tian Yuan mulai memuji kesuksesan dari Yao Wanshan. Ya, karena orang-orang dari lembah Yaoming berhasil menangkap seluruh wanita dari Hwayu Building yang melarikan diri, kecuali rombongan yang dipimpin oleh Nenek Chu Bijun. Tapi itu masihlah sebuah prestasi, karena selain dari lembah Yaoming tidak ada yang bisa menangkap seorang pun dari Hwayu Building. Yao Wanshan hanya bisa tersenyum riang. Dan tentunya itu berbanding terbalik dengan ekspresi Yan Bogong dan juga Lin Runfeng. Leng Wuchang bertanya bagaimana bisa Yao Wanshan memprediksi pergerakan dari Hwayu Building dan pada akhirnya menanggap rombongan mereka. Yao Wanshan pun menjelaskan jika semua hal tersebut bukanlah prestasinya, melainkan itu adalah kinerja dari asistennya. Dan ia pun menunjuk seorang pemuda yang ternyata itu adalah Yao Ming, murid dari Yao Kiki. Fakta tersebut menjelaskan bagaimana bisa ia membaca pergerakan dari Nenek Chu Bijun. Leng Wuchang mulai bertanya, bagaimana bisa Yao Ming membaca pergerakan dari Nenek Chu Bijun? Nah, di sini Yao Ming sedikit merendah. Ia menjelaskan beberapa hal dan yang terpenting ia berkata jika itu semua hanyalah kebetulan saja. Tentunya itu membuat Lin Runfeng dan juga Yan Bagong merasa sedikit kurang nyaman dan juga kesal. Jika memang itu hanyalah kebetulan, lalu bagaimana dengan mereka berdua yang tidak menangkap seorang pun? Tidak hanya Leng Wuchang, Tian Yuan juga memuji Yao Ming. Ia berkata jika masa depan dari lembah neraka akan terjamin. Begitu juga dengan kebangkitan dari lembah neraka. Tapi Yan Bogong mulai sedikit mengejek. Kebangkitan? Bagaimana bisa kalian bisa bangkit tak kala rumah kalian telah dihancurkan dan dijarah? Tentunya itu membuat Wanshan kesal. Tapi tak lama kemudian sebuah batu giok pun terbang ke arah Yan Bagong dan tak kala ia membacanya, wajahnya memusat lalu berkata, Tuan Tian Yuan, tolong bantu kami. Zofan menyerang Pilking Hall. Jika tidak ada bantuan, aku takut seluruh Pilking Hall akan hancur.
Mendengar hal tersebut, Leng Wuchang dan juga Tian Yuan terkejut. Apa? Zovan menyerang Pilkinghold? Tapi ada juga terlihat sedikit senyuman di wajah tersebut. Ya, tentu saja ada alasan. Zovan telah mengerjakan pekerjaan mereka, yaitu jika Zovan menyingkirkan seluruh sekutu dari gerbang kekaisaran, maka mereka yang tidak memiliki rumah akan bergantung kepada gerbang kekaisaran. Yan Bogong memohon agar gerbang kekaisaran bergerak membantu Pilkinghold. Tapi sayangnya baik Tian Yuan ataupun Leng Wuchang tidak setuju dengan usulan tersebut. Leng Wuchang berkata, bagaimana jika kita menyerang sekutu Zovan? Dengan begitu Zovan akan menghentikan penyerangannya kepada Pilkinghold. Mereka menyarankan untuk menyerang Pavilion Qianlong. Mendengar hal tersebut, Yuan Shan pun mulai tersenyum. Ya, akhirnya Yan Bagong merasakan apa yang ia rasakan tak kala Zovan mengobrak-abrik rumahnya. 2 bulan pun berlalu. Akhirnya dua penatua berhasil membawa kurang lebih 2.000 orang-orang dari Huayu Building menuju kediaman keluarga Luo. Zovan langsung datang menyambut mereka. Pertama, ia mengucapkan kata syukur karena nenek Chu Bijun berhasil selamat. Dan yang kedua, ia meminta maaf karena telah mengkhianati kepercayaan dari Huayu Building. Nah, mendengar hal tersebut, nenek Chu Bijun hanya mengucapkan terima kasih dan tidak mau berkomentar lebih jauh. Tapi tiba-tiba seorang pengawas pun berkata, "Ya, jadi kenapa kau mencuri pusaka kami?" Zovan pun menjelaskan, "Aku tahu mencuri adalah hal yang salah, tapi aku tidak punya alasan untuk hal tersebut." Zovan sama sekali tidak ingin menjelaskan lebih jauh, tapi itu membuat si pengawas tidak puas. Ia kembali mencecar Zovan hingga akhirnya Xiu King pun marah. Ia berkata, "Apakah kalian tahu jika Regen Estate menyandra tuan dan noda muda keluarga Luo?" Dan itulah yang membuat pelayan Zuo melakukan tindakan keji tersebut. Itu semua karena dorongan dari Regen Estate. Mendengar perkataan penatua Xiu King, Zovan awalnya berusaha menghentikannya. "Penatua, jangan melewati batas." Tapi karena sudah terlanjur diucapkan, orang-orang dari Huayu Building yang akhirnya mengetahui fakta hanya mulai bisa terdiam. Ya, Zovan tidak punya pilihan lain selain mencuri pusaka mereka untuk menyelamatkan tuan dan nona muda dari keluarga Luo. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.